Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya David Juni Arianto Aritonang, yaitu merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Medan. Dalam video kali ini, saya dan dua teman saya yang bernama Ruth Teresia Simanjuntak dan Gadis Salsabila akan melakukan presentasi mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Dalam presentasi kali ini, saya sendiri bertugas sebagai pemateri yang pertama, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman kami, Saudari Gadis Salsabila. Dan untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh teman kami, Saudari Ruth Teresia Simanjuntak. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mini riset. Analisis prinsip interrelasi terhadap fenomena banjir di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut, Seituan. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Banjir merupakan di mana suatu daerah terendam akibat dari volume air yang meningkat. Permasalahan banjir dapat ditemui di berbagai wilayah yang memang daerah tersebut rawan akan terjadinya bencana banjir. Bencana banjir dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Dapat didefinisikan bahwa banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Adapun rumusan masalah yang kami bahas dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah apa yang menjadi faktor-faktor terjadinya banjir. Yang kedua, apa masalah-masalah yang ditimbulkan oleh banjir. Dan yang ketiga, bagaimana upaya yang dilakukan dalam menangani banjir. Adapun tujuan penelitian kami kali ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor terjadinya fenomena banjir. Yang kedua, untuk mengetahui masalah-masalah yang ditimbulkan akibat adanya fenomena banjir. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi banjir. Yang keempat, menambah pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman tentang masalah yang diteliti. Yang kelima, membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Yang keenam, mengembangkan ilmu pengetahuan dan karya ilmiah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Gadis Salsabila. Dasar teori. Menurut Suripin 2003, banjir adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang sehingga meluap menggenangi daerah atau dataran banjir sekitarnya. Dapat didefinisikan, banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau dataran karena volume air yang meningkat. Banjir merupakan bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia. Definisi banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Kedatangan banjir dapat diprediksi dengan memperhatikan curah hujan dan aliran air. Namun, kadangkala banjir datang secara tiba-tiba akibat dari angin badai atau kebocoran tanggul yang biasa disebut banjir bandang. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah yang lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan di sepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Meskipun berada di wilayah bukan langganan banjir, setiap orang harus tetap waspada dengan kemungkinan bencana alam ini. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah teknik lapangan, yaitu dengan peninjauan langsung ke objek terjadinya banjir. Ini dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian secara nyata, tepat, dan akurat.
Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dengan para responden masyarakat Desa Bandar Setia. Dengan metode ini, kami akan dapat menyimpulkan keresahan masyarakat dan upaya apa yang digunakan dalam menangani bencana banjir ini. Hasil penelitian menunjukkan banjir terjadi di Kecamatan Percut Setuan, tepatnya di Desa Bandar Setia, Dusun 2, terjadi pada tanggal 31 Oktober dan 2 November. Penyebab terjadinya banjir di daerah ini karena curah hujan yang tinggi dan tingginya area jalan dibandingkan rumah warga, serta parit yang tumpat akibat sampah yang bertumpuk. Banjir juga menyebabkan kerugian, diantaranya menyebabkan kendaraan masyarakat yang ingin bekerja menjadi mogok akibat terendam banjir dan merusak fasilitas rumah warga yang terendam banjir seperti kursi, lemari, meja, tempat tidur, dan lain-lain. Kerugian yang dialami penduduk Percut Setuan akibat banjir ini memang tidak terlalu besar. Namun, alangkah baiknya sudah ada pencegahan yang dilakukan pemerintah, seperti mewajibkan kegiatan gotong royong setiap minggu dan juga diiringi dengan kesadaran diri dalam masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan dengan memanfaatkan tutupan pohon seperti menanam pohon, karena pohon menjaga keseimbangan hidrologi suatu daerah aliran sungai. Dengan terjaganya tutupan pohon, tanah mampu terus meresap air. Hal ini karena tingginya kandungan bahan organik yang membuat tanah menjadi gembur, serta pengaruh akar yang membuat air lebih mudah diresap ke dalam tanah. Ketika tutupan pohon berkurang, keseimbangan hidrologis lingkungan sekitarnya juga akan mudah terganggu. Air hujan yang turun akan sulit diresap oleh tanah dan lebih banyak menjadi aliran air di permukaan. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang kami peroleh dan kelemahan-kelemahan dalam penelitian ini, peneliti memberi saran sebagai berikut. Diharapkan masyarakat lebih memperhatikan kebersihan lingkungan agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang bisa menyebabkan banjir. Berikut foto wilayah Desa Bandar Setia yang kami ambil dari Google Earth. Rekayasa ide. Gagasan ide. Berikut beberapa gagasan yang dapat dilakukan dalam fenomena banjir yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat sistem mitigasi bencana banjir dengan mendirikan pos-pos pendeteksi bencana pada beberapa daerah aliran sungai yang berpotensi menimbulkan banjir. Hal ini harus diperkuat dengan sistem berbasis teknologi informasi atau IT yang dapat berupa alarm peringat dini pendeteksi banjir dan informasi melalui perangkat media sosial. Dengan adanya informasi tersebut, masyarakat yang berada pada wilayah rawan banjir dapat sebelumnya mempersiapkan untuk menyelamatkan diri dan harta berharganya sebelum banjir datang. Biasanya, alat pendeteksi banjir tersebut dilengkapi dengan sensor pengukur tinggi muka air sungai, curah hujan, suhu, kelembapan, dan lainnya. Yang kedua itu ada membuat penerapan lubang biopori dan sumur resapan. Dengan adanya pembuatan biopori dan sumur resapan, maka secara perlahan-lahan akan mereduksi terbuangnya sampah-sampah organik pada saluran drainase dan aliran sungai, di mana pemanfaatan sampah organik tersebut dapat menjadi pupuk kompos alami bagi kesuburan tanah dan vegetasi di sekitarnya. Serta dengan adanya pembuatan biopori atau sumur resapan secara langsung dapat menjaga ketersediaan air tanah dan menjadi lubang penyerapan air atau infiltrasi, sehingga dapat mengurangi genangan air pada musim hujan yang tentunya mereduksi bencana banjir. Nah, yang selanjutnya itu ada melakukan rekayasa pelestarian vegetasi hutan dengan menanam jenis vegetasi yang cocok ditanam untuk memperkuat tebing-tebing di sepanjang aliran sungai dan meningkatkan penyerapan air yang diserap dari vegetasi tersebut, serta melakukan sistem penanaman vegetasi yang pada daerah sepanjang aliran sungai secara berkala. Dengan penanaman vegetasi pada daerah hulu, maka kecepatan runoff aliran air hujan
turun dapat direduksi dan memperbesar konsentrasi penyerapan air atau infiltrasi ke dalam tanah. Dan juga dapat dengan memperbanyak daerah-daerah resapan air seperti membuat kantong air berupa rawa, perbaikan kapasitas danau, atau membuat danau buatan. Jadi kesimpulannya yaitu memperbesar proses infiltrasi dan memperkecil kecepatan aliran runoff. Ucapan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih pada peneliti yang sudah menyempatkan waktunya untuk melihat langsung proses dari penelitian survei ini di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Setuan, dan ucapan terima kasih juga yang sudah membuat artikel ini berjalan dengan baik. Nah, itu project upacara saat terjadi banjir. Nah, bisa dilihat dari beberapa atau foto yang ada di dalam persentase, itulah projectnya. Dan terima kasih.